Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran interaktif berbasis digital multimedia untuk mata pelajaran teknik kendaraan ringan otomotif. Setelah menyaksikan tayangan tersebut, kalian dapat mengikuti instruksi dari guru kalian untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan setelah kegiatan menyaksikan tayangan ini. Untuk lebih lengkapnya, silakan kalian menyaksikan tayangan ini yang terdiri dari dua tayangan, yaitu tayangan teoritis dan tayangan kegiatan praktek. Selamat menyaksikan. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang mikrometer. Penggunaan offset mikrometer secara teratur diperlukan untuk memperoleh pengukuran yang baik. Terlalu banyak tekanan pada instrumen saat penyetelan akan menghasilkan pengukuran yang buruk dan kerusakan pada alat. Feel yang benar untuk tekanan yang benar harus digunakan dengan sebuah mikrometer. Mikrometer berukuran besar dan khusus memiliki bentuk yang berbeda. Setelah end-fill diletakkan pada bidang yang akan dikerjakan, kencangkan spindle lock pada frame. Hal ini mencegah gerakan apapun dari spindle ketika pengukuran dibaca di luar skala. Offset mikrometer adalah instrumen pengukur yang memungkinkan dilakukan pengukuran secara akurat. Offset mikrometer digunakan untuk mengukur diameter luar, ketebalan material, dan panjang komponen-komponen. Alat ini tersedia dalam berbagai ukuran frame. Akan tetapi, semua ukuran memiliki kisaran pengukuran yang terbatas sesuai dengan ulir drat pada spindle. Sebuah collar atau tuas kecil pada frame dapat digunakan untuk mengunci spindle dalam barrel. Setelah end-fill disetel pada bagian yang sedang diukur, kencangkan spindle lock. Hal ini akan mencegah gerakan spindle sementara Anda membaca skala mikrometer. Ingatlah untuk melonggarkan klem sebelum mencoba mengambil bacaan lebih lanjut. Cara membaca skala pengukuran pada mikrometer. Mikrometer luar dengan ketelitian 0,01 mm. Jika tiap strip di atas garis horizontal pada outer sleeve adalah 1 mm dan jarak tiap strip di bawah garis adalah 0,5 mm, pada skala timbel tiap strip nilainya 0,01 mm, maka hasil pengukuran pada mikrometer adalah jumlah pembacaan ketiga skala tersebut. Cara membaca outside mikrometer. Contoh pengukuran kurang dari 0,5 mm. Perhatikan gambar mikrometer di mana pembacaan skala di atas garis, dalam hal ini titik A adalah 2,00 mm. Pembacaan skala di bawah garis 0,00 mm. Pembacaan pada skala timbel atau S 0,20 mm, maka didapat pembacaan akhir sebesar penjumlahan dari ketiganya, yaitu 2,20 mm. Selanjutnya pengukuran melebihi 0,50 mm. Perhatikan gambar berikut.
Pembacaan skala di atas garis ditunjukkan oleh titik A sebesar 3,00 mm. Pembacaan skala di bawah garis titik B 0,50 mm. Pembacaan pada skala timbel atau S 0,33 mm. Sehingga pembacaan akhir adalah penjumlahan dari ketiganya menghasilkan 3,83 mm. Berikut beberapa contoh mikrometer, di antaranya yaitu digital mikrometer. Digital mikrometer beroperasi berdasarkan prinsip Venn sama dengan mikrometer lainnya, dan mikrometer jenis ini memberikan informasi ukuran dalam bentuk angka langsung pada sebuah dial dalam frame. Angka-angka pada dial membuat informasi data pada mikrometer cepat dan mudah dibaca. Lalu, memastikan pengukuran dilaksanakan dengan akurat. Dan yang ketiga, membantu menghindari kesalahan pengukuran. Ini adalah offset micrometer, yang mana offset micrometer merupakan alat yang presisi. Masing-masing alat ini digunakan untuk mengukur diameter luar, dan alat ini lebih teliti daripada vernier caliper, dapat mengukur sampai ketelitian 0,01 mm. Dan komponen-komponen pada offset micrometer ini adalah anvil, ini spindle, selanjutnya ini lock atau lock clamp, dan yang ini adalah outer sleeve, dan selanjutnya ini adalah thimble, yang terakhir adalah ratchet stopper. Fungsinya pertama, anvil berfungsi untuk menahan bagian ujung komponen yang akan diukur diameter luarnya, sedangkan spindle dapat bergerak mendekati ataupun menjauhi anvil untuk menyesuaikan komponen yang akan diukur. Dan lock clamp berfungsi untuk mengunci thimble agar tidak berputar atau bergeser dari hasil pengukuran. Dan selanjutnya pada outer sleeve, di sini terdapat ukuran yang satuannya sebesar 1 mm. Jadi satu strip ini 1 mm, jaraknya adalah 1 mm. Kalau di sini ada 5 strip sampai 80, artinya jarak ini 5 mm. Dan pada thimble, skala yang menunjukkan besar angka di belakang besaran 1 mm ini. Jadi misalnya 75,30 misalnya 81,15 misalnya. Dan ratchet stopper ini berfungsi untuk mengencangkan. Jadi pada saat benda ditempatkan di antara anvil dan spindle, ratchet stopper berfungsi untuk mengencangkan pengukuran agar tidak terlalu kencang. Jadi seseorang yang tangannya lebih kuat memutar thimble akan jauh lebih keras dibandingkan orang yang tangannya tidak terlalu kuat memutarkan. Untuk menyamaratakan, tidak bergantung jenis orang ataupun kekuatan tangan orang untuk mengencangkan thimble, maka digunakan ratchet stopper. Jadi untuk mengencangkan sebesar 1 sampai 3 klik. Sebelum kita menggunakan alat ukur ini, yaitu micrometer, offset micrometer, juga memerlukan pengkalibrasian sebelum digunakan. Jadi pengkalibrasian di sini untuk menentukan titik
awal ataupun besaran awal yang menunjukkan jarak antara anvil dan juga spindle. Pertama kita lihat micrometer ini memiliki jarak awal antara anvil dengan spindle sebesar 75 mm. Jadi jarak antara ini dengan ini adalah 75 mm, dan di sini pada outer slip menunjukkan garis pada timbel sejajar dengan garis 75 di sini. Seperti yang dikatakan tadi, antara anvil dan spindle sebesar 75 mm, dan pada timbel dan pada outer sleeve itu garis yang ini, garis timbel yang ini sejajar dengan angka 75. Garis yang ini ya, garis yang ini sejajar seperti ini, dan pada timbel juga garis 0 tepat di garis 0 sejajar dengan garis horizontal ya yang ada pada outer sleeve. Untuk mengkalibrasi kita tempatkan rod yang sudah sepaket dengan micrometer yang ukurannya 75 sampai 100 mm dengan root 75. Ini adalah jarak awal antara anvil dan spindle. Kita tempatkan seperti ini, lalu putarkan timbel dengan ratchet stopper sampai bunyi klik 3 kali, dan kita lihat apakah besar 0 di sini sejajar dengan garis horizontal. Kita kunci terlebih dahulu. Oke. Dan jika tidak sejajar, misalnya di sini garis horizontal pada outer slip tidak sejajar dengan besar 0, maka kita geserkan outer slip dengan menggunakan adjuster untuk memutarkan outer slip agar sejajar dengan garis 0 pada timbel. Jadi pada outer slip terdapat lubang, yang mana lubangnya ini dikaitkan dengan adjuster yang ujungnya ini dimasukkan dan kita geserkan agar sejajar dengan garis 0 pada timbel. Oke. Ya. Ya, dan setelah sejajar, pengkalibrasian pun selesai. Kita lihat garis horizontal pada outer slip sejajar dengan garis 0 pada timbel. Setelah kalibrasi, misalnya kita sekarang akan mengukur diameter luar piston. Jadi kita longgarkan terlebih dahulu timbel agar anvil dan spindle dapat terpasang di tengah-tengah antara piston. Posisikan bagian paling tengah garis tengah piston, tegak lurus, tidak miring, ya tidak miring, tetapi tegak lurus dan tepat di tengah-tengah. Lalu kita kencangkan ratchet stopper 3 kali ya. Lalu kita kunci. Setelah itu tarik perlahan-lahan, dan ini adalah hasil pengukuran diameter piston, khususnya diameter luar, sebesar 81,45 mm.
Demikianlah akhir dari kegiatan menyaksikan tayangan interaktif multimedia pembelajaran teknik kendaraan ringan otomotif. Silahkan kalian lanjutkan sesuai arahan pembimbing atau instruktur atau guru kelas kalian. Terima kasih atas menyaksikan tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.